بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sebelum Tuan Murid Pelungguh memulai pengajian pada malam hari ini, mari kita bacakan bacaan suratul Fatihah kepada kedua orang tua Tuan Pelungguh Sami, kepada guru-guru Tuan Pelungguh Sami dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan Tuan Pelungguh Sami. Yang masih hidup di antara mereka, semoga Allah panjangkan umurnya, mudahkan segala rizki beserta urusannya. Dan yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosanya, terima segala amal kebaikannya dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah, segala bentuk puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan Tuan Pelungguh Sami kesehatan, masih memberikan Tuan Pelungguh Sami kesempatan. Dengan kedua nikmat ini kemudian menjadi lengkaplah nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Kedua kalinya selawat beserta salam, tak lupa pula kita haturkan dan layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya yang berjudul Lubabul Hadis menjelaskan fadilah dan keutamaan sebuah tempat yang bernama masjid. Di dalam kitab ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan banyak sekali keutamaan tentang tempat yang bernama masjid niki Bapak Ibu. Salah satu apa yang dikutip oleh beliau, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli mu'min. Di dalam hadisnya Nabi mengatakan bahwasanya tempat yang bernama masjid ini merupakan tempatnya setiap orang yang beriman kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan manusia tersebut masih sempat dalam hidupnya menginjakkan kaki di tempat yang namanya masjid, maka sudah barang tentu mereka itu termasuk orang yang beriman kepada Allah. Tetapi begitu pula sebaliknya, kalau kita melihat hadis ini dari mafhum mukhalafahnya, bahwasanya sebagaimanapun orang bersaksi dia itu beriman kepada Allah, namun dalam kehidupannya tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid, girang ujung masjid niki, gangga tahun datang ujung masjid pas dengan berjumat doa pun mendatang niki paling murid datang, paling jelap tindu, paling jelap mulai. Maka kemudian dari hadis ini kita memahami sebuah kesimpulan, salah satu tanda orang beriman kepada Allah, hatinya itu masih ada kata masjid. Karena kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-masjidu baitu kulli mu'min. Yang dinamakan masjid itu Bapak Ibu, atau musalla, atau tempat yang dipergunakan untuk ibadah, menunaikan solat 5 waktu,
merupakan tempat yang tidak akan mungkin diinjakkan oleh orang manusia kecuali mereka mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman." Di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan tentang keutamaan orang yang sering berada di dalam masjid. Beliau mengatakan, jikalau kalian melihat ada seorang laki-laki kok sering datang ke masjid, maka kemudian kita diperintah oleh Nabi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah, bersaksilah kalian bahwasanya orang tersebut adalah orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mafhum mukhalafahnya sekali lagi dari hadis ini, lamun dengan jarak ojok masjid, namun dengan di luar ojok masjid, maka makan sekali taik masjid pejulun imam tahun tokol, tahun ngalak, maka itu artinya iman di dalam hatinya tidak ada. Bapak Ibu, kalau kita bertanya apa sih yang mengumpulkan kita di tempat ini? Apakah kita dikasih uang datang pengajian Bapak Ibu? Apakah kita dikasih jabatan datang ngaji Bapak Ibu? Tidak lain dan tidak bukan. Tujuan kita duduk i'tikaf di tempat ini, beribadah di tempat ini, karena kita masih memiliki iman di dalam hati kita. Yang dimana Bapak Ibu, itulah nilai seorang manusia di hadapan Allah. Allah akan melihat kita tergantung dari sebagaimana besar iman kita kepadanya. Itulah nilai manusia di hadapan Tuhannya. Tidak akan pernah dilihat kita dalam keadaan miskin Bapak Ibu oleh Allah. Tidak akan pernah ditanya kita sama Allah apa jabatan layak oleh dunia. Tapi yang akan dilihat oleh Allah, adakah iman di dalam diri kita. Percuma Bapak Ibu walaupun tersugih, walaupun penak ruan doi bandeng, lagu lamun iman tiang pelunggu denara oleh dalam hati tiang pelunggu, maka pada akhirnya manusia tersebut akan menjadi salah satu pemanas dari api neraka, yang dimana mesin untuk menyalakan api neraka itu adalah manusia dan jin. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian kita sudah punya kesadaran diri, ada rupanya iman dalam hati, maka jangan sampai iman itu berhenti dalam diri. Maka kita harus mengajarkannya, kita harus membiasakannya kepada anak istri dan keturunan atau keluarga tiang pelunggu. Karena itu merupakan tanggungan tiang pelunggu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan tentang keutamaan tempat yang bernama masjid, musalla atau tempat ibadah ini. Nabi mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amaluhu 40 sanatan. Barang siapa, kata Nabi, berbicara tentang pembicaraan dunia sedangkan dia masih berada di dalam masjid, maka Allah akan menghapus pahala ibadahnya selama 40 tahun lamanya. Lamun dengan bahasa Nabi, ngeraos ruan perkara dunia oleh masjid, ngeraos perkara dunia niki Bapak, yang itu dalam agama kalau di luar masjid merupakan hal yang mubah, bahkan terkadang itu merupakan hal yang sunnah, harus kita perjuangkan kehidupan ini. Lagu lamun perkara niki teraosan oleh masjid, maka itu dapat menghapus amalan dosa pahala yang pelunggu selama 40 tahun lamanya. Ini hadis ini Bapak Ibu menjelaskan ke bahwasanya ketika kita beriktikaf di masjid, ketika kita sudah berada di masjid, itu sudah bagus, itu sudah baik.
Tapi setan itu sekali lagi tidak mau melihat orang itu senantiasa dalam kebaikan. Maka walaupun terkadang dengan niki arak oleh masjid, i'tikaf oleh masjid, lagu belum tentu keberadaan mereka di dalam masjid menambah keimanan dan ketakwaannya. Kadang-kadang arak doang laun masyarakat yang pelungguh toko-toko oleh masjid, lagu ya pada berayaan gawe. Datang ojok masjid, lagu sekedar ya keluaran es, keluaran jaja apa pada lalu. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, Nabi mengatakan dalam hadisnya yang lain, salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata beliau, masjid tersebut tidak lagi akan dipergunakan untuk meramaikannya dalam hal ibadah. Namun di akhir zaman akan didapati fenomena masjid digunakan tempat untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kalau sudah masjid tersebut tidak ramai dengan ibadah, kata Nabi, masjid tersebut sudah tidak ramai dengan muzakarah ilmu seperti ini, maka jangan salahkan kemudian orang-orang yang tidak ada imannya kepada Allah akan menggunakan masjid untuk tempat bermaksiat kepada Allah. Apa baik unitia bersaksi di hadapan Allah lemak Bapak Ibu, irup teniki tekican dan mai gati oleh kota santri tahu irup masjid lantai telu. Lagu permasalahan apakah kita termasuk orang yang memakmurkan masjid apa tidak? Karena kenapa? Karena orang yang memakmurkan masjidnya Allah, tempat yang dimuliakan Allah, pasti kehidupannya Allah akan muliakan. Sekali lagi, hadis yang bacakan tadi Bapak Ibu mengindikasikan untuk supaya kita berhati-hati Bapak Ibu. Janganlah kita membicarakan perkara-perkara yang kecuali pastikan perkara itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Janganlah kita berdiskusi di masjid kecuali itu menambah kedekatan kita kepada Allah. Lamun tuah mede ngeraus masalah dunia, sila oleh peralatan masjid, sila oleh luah masjid. Karena kenapa? Karena berawal dari perkara dunia dibicarakan, merembet niki dengan lain sing ngerausa, merembet niki pembegibah, merembet pembicaraan ke perkara yang haram. Maka dikhawatirkan itu akan menjadi sebab kita itu mempunyai hati yang keras. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya yang lain Nabi juga menjelaskan, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bikalamil lagwi wal jawri. Sesungguhnya malaikat itu sangat tidak senang terhadap orang-orang yang mereka itu berada di dalam masjid tapi membicarakan pembicaraan yang tidak mengandung nilai ibadah. Malaikat itu ndek na demen ojok dengan sa oleh masjid, lagu demen dengan iki ngerausan perkara-perkara sa ndek narak ngandung nilai ibadah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadisnya yang lain juga Nabi menjelaskan, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Nabi mengatakan bahwasanya seburuk-buruk tempat di dunia ini, kata beliau, adalah pasar, dan sebaik-baik tempat, kata beliau, adalah masjid. Kenapa kemudian pasar itu dikatakan tempat yang paling buruk? Karena pasar itu merupakan tempat yang paling rentan kecurangan, kebohongan, dan yang lain itu terjadi di pasar. Dia terbau ngonean doang buat toko oleh pekan niki Bapak Ibu lupa ujuk Allah Ta'ala. Makanya kemudian pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah kemudian ketika sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Abu Hurairah itu berjalan di masjidnya Nabi SAW yang ada di kota Madinah. Kemudian ketika beliau melihat ternyata kok masjid ini sepi, masjid ini kok enggak ramai lagi seperti zamannya Nabi, maka kemudian Abu Hurairah ini pergi ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu sangatlah ramai. Itu adalah pasar. Kemudian Abu Hurairah teriak di pasar tersebut, "Wahai para sahabat Nabi, sesungguhnya orang-orang muslim sekarang ini sedang membagikan harta warisannya Nabi SAW di masjid. Saya milih mau bagian warisan lema Nabi 8 bait oleh masjid," bahasa Abu Hurairah. 8 tan laun telang laun bih bahasa beliau. Maka kemudian karena Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang terkenal akan kejujurannya, maka orang-orang yang tadinya melakukan transaksi jual beli di pasar berbondong-bondong meninggalkan pasar dan menuju ke masjid. Maka kemudian ketika mereka sampai di masjid, mereka tidak menemukan harta yang sedang dibagikan sebagaimana apa yang dikatakan sahabat Abu Hurairah. Yang mereka hanya dapati di masjid tersebut sebagian kecil di antara sahabat, ada yang sholat, ada yang sedang zikir, ada di antara mereka yang sedang bermujalasah, sedang berdiskusi tentang ilmu agama. Selain itu tidak mereka dapatkan apapun kecuali hal-hal yang biasa dalam peribadatan. Maka kemudian karena para sahabat ini merasa dibohongi oleh sahabat Abu Hurairah, maka kemudian mereka itu kembali ke pasar menemui Abu Hurairah dan menuntut penjelasan daripadanya. Maka kemudian setelah mereka kembali ke pasar, mereka bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, "Wah, si deniki lekak, deniki demen de lekak pelungkuh niki, de narak beruan apa-apa terbagian oleh nak masjid niki. De narak ruan harta warisan Nabi sedang dibagikan di dalam masjid." Maka kemudian dengan tenangnya Abu Hurairah mengatakan, "Lantas ketika kalian pergi ke masjid, apa yang kalian temukan?" Maka kemudian mereka mengatakan, "Di masjid itu hanya kami dapati sebagian orang sedang sholat, sebagian orang sedang zikir, i'tikaf di dalamnya, dan ada di antara mereka yang sedang bermujalasah atau berdiskusi tentang ilmu agama. Tidak ada kami dapati orang sedang membagikan harta warisan seperti apa yang kamu katakan." Maka kemudian dengan tenangnya Abu Hurairah lantas mengatakan, "Sesungguhnya warisan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah warisan agama sebagaimana yang kalian saksikan terjadi di dalam masjid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan untuk kita umatnya harta berupa emas, harta berupa dinar maupun perak dan yang lain sebagainya. Namun yang ditinggalkan oleh kita punya Nabi untuk umatnya yang sangat dicintai adalah perkara-perkara ibadah di dalam agama ini." Maka kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendak tegirang bengak-bengak lalu pot beketuan pot bingung kemben manusia niki di antara ribuan yang hidup di Kediri mun status bedanya bau ruan tetap jamaah oleh tempat-tempat ibadah, karena memang kecondongan manusia itu lebih senang kepada tempat-tempat yang dilarang. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam hadisnya yang lain juga Nabi menjelaskan tentang keutamaan masjid niki. Beliau mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Inilah salah satu dalil kenapa kita ketika baru datang ke masjid, Nabi mengatakan, "Jikalau kalian datang ke masjid, jikalau kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah langsung duduk sampai kalian menunaikan solat sunnah 2 rakaat.
yang kita kenal solat sunat tersebut dengan solat sunat tahiyatul masjid. Usalli sunnata tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Sebelum kita duduk, baru kita datang dari masjid, baru kita datang ini langsung sembahyang sunnah 2 rakaat sebagai tanda kita menghormati tempat yang bernama masjid ini. Maka kemudian apa yang menjadi kebiasaan yang sering kita lihat di masyarakat yang pelunggu Bapak Ibu merupakan apa yang memang berdalil dan berlandaskan daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam komentarnya kemudian para ulama, ketika kita datang di dalam pelaksanaan sholat Jumat di masjid sedangkan khatib sudah berkhutbah, maka pelaksanaan sholat tahiyatul masjid juga masih sunnah untuk dilakukan dengan catatan pelaksanaannya jangan terlalu lama. Besak wajib-wajib doang, langsung tegawe, langsung tetokol rengahan khatib berkhutbah. Ndak yang pelungguh niki datang Jumat telat datang, khatib niki wah khutbah kedua tu datang, memilih sembahyang tahiyatul masjid sampai dengan kamar. Maka kemudian kesunahan tiang pelunggu untuk melakukan dan menunaikan solat tahiyatul masjid ini berlandaskan apa yang dikatakan oleh Nabi, jikalau kalian masuk ke dalam masjid maka janganlah kalian duduk kecuali kalian melakukan solat sunnah 2 rakaat. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluha almalaikatu fataqulu irji'i faqad ba'athna bihalakihim. Di dalam sebuah hadis yang lain digambarkan bahwasanya ada di antara orang yang beriman sering mereka datang ke masjid, tetapi kemudian yang mereka lakukan di masjid bukanlah ibadah, yang mereka lakukan di masjid bukanlah berzikir, yang mereka lakukan di masjid bukan membaca ayat suci Al-Quran, yang mereka datang tujuannya itu untuk sekedar berbicara, ngomong-ngomong, bahkan terkesan COD oleh dalam masjid. Maka kemudian apa kemudian Bapak Ibu yang dikatakan oleh Nabi? Maka orang tersebut ketika meninggal dunia akan dikatakan, dipanggil oleh malaikat seraya malaikat tersebut mengatakan irji'i faqad ba'athna bihalakihim. Gamak manusia saklai hirup oleh dunia memang kerang mendot oleh masjid, lagu pegawaian oleh masjid niki dinarak beribadah, pegawaian oleh masjid niki tokol-tokol ngerumpi bekakenan tinduk gawe. Maka kata malaikat, kesini kalian, sesungguhnya kami telah diutus oleh Allah untuk menghancurkan kalian. Maka kemudian arak memang malaikat Allah ciptakan yang dimana tujuannya mereka diciptakan untuk menyiksa orang-orang yang gemar pergi ke masjid, tapi tujuannya bukan untuk beribadah. Tujuannya ke masjid bukan untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya ke masjid sekedar mene lalu tokol-tokol, sekedar mene lalu menek Bapak Ibu. Lamun terlalu misal berdagang atau lalu misal lalu ziarah kota Melet niki ya buang air kecil atau buang air besar, alternatif paling murah niki masjid. Maka makruh hukum Bapak Ibu datang ojo masjid pot tambah jeding pot lalu langsung lanjutan perjalanan.
Dia tekanggo Bapak Ibu makruh hukum. Makruh niki hampir mendekati haram. Ndek tedemenan isi agama. Yang pelungguh datang pojok masjid, lagu jeding lain lalu menek pet lalu udulak lalu lampang. Yang seharusnya adalah ketika kita sudah masuk ke peralatan masjid, mau kita ke jeding dengan segala hajat kita, tapi jangan lupa kita kemudian menunaikan sholat sunnah sebentar di masjid tersebut, baru kita melanjutkan perjalanan. Karena kalau kita ditanya tujuan penciptaan atau pembuatan masjid itu bukan untuk orang bisa kencing saja, bukan untuk orang bisa mandi saja, tapi kemudian lebih dalam daripada itu, tujuan pembangunan masjid adalah untuk mendekatkan seorang hamba kepada penciptanya. Jadi perlu tiang pelungguh ingatan run batur-batur niki, atau tiang pelungguh edah lamun lalu jog jauh pertemuan telah oleh masjid tokol-tokol milih ngupi doa perlampak langsung lanjutan perjalanan. Hati-hati. Kenapa? Karena itu merupakan perkara yang tidak disukai dalam agama. Kemudian selanjutnya Nabi SAW juga menjelaskan, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru bi fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dhalika ad-dawu fil masjid. Nabi menjelaskan dalam sebuah sabdanya, barang siapa yang orang-orang ini menerangi masjid dengan sebuah cahaya, maka kemudian cahaya ini dapat menerangi sekitar masjid tersebut. Selama cahaya itu masih menyala, kata Nabi, maka Allah akan menciptakan seorang malaikat yang dimana malaikat tersebut akan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk orang ini selama cahaya tersebut masih menyala. Lamun ara dengan sumbang dile, lamun ara dengan sumbang kipas, lamun ara dengan sumbang mikrofon, lamun ara dengan sumbang sujadah, lamun ara dengan sumbang mukena, selama peralatan itu masih dipakai ibadah, selama itu juga malaikat yang diciptakan oleh Allah tersebut akan terus memintakan ampunan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini merupakan salah satu indikasi untuk kita itu berlomba-lomba dalam memakmurkan pembangunan masjid. Tapi kemudian kalau ini merupakan hal yang lumrah dalam keagamaan, dengan sandi jarang sembahyang doang genem lalu bersedekah. Tetapi yang lebih besar daripada sedekah tersebut Bapak Ibu adalah tugas manusia itu untuk memakmurkan dan meramaikan ibadah di dalam masjid tersebut. Kita mungkin bangga Bapak Ibu, Pulau Lombok ini terkenal dengan pulau 1000 masjid. Tapi kemudian di dalam kalimat belakangnya, seberapa banyak sih sab-sab yang ada di dalam masjid selama pelaksanaan salat 5 waktu? Apakah kebelian masjid niki? Apakah ya kepenuhan jamaah niki? Maka kemudian jari apa Bapak Ibu yang terkena Lombok niki pulau 1000 masjid, lagu-lagu dengan sembahyang niki gara sesah, alamun sesah belo, kadang kurang. Maka kemudian yang lebih besar tanggung jawab kita hari ini bukan saja bersedekah untuk masjid, tetapi yang juga tidak kalah besarnya adalah memakmurkan masjid tersebut. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kesunahan bagi Bapak Ibu lamun dua sembahyang oleh niki tepete tak sembahyang sunnah salain. Kenapa?
karena setiap tempat yang kita gunakan untuk ibadah kelak di hadapan Allah akan bersaksi untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ada seorang alim besar. Beliau itu kalau datang ke sebuah tempat genem tembik niki sembahyang oleh sap paling dulu sebelah kanan, komputer doang niki sampai muri sembahyang. Pas ditanya kenapa seorang ulama ini melakukan hal yang demikian, maka kemudian beliau mengatakan, aku ingin setiap jengkal tanah di masjid ini akan bersaksi di hadapan Allah kelak ketika aku dipanggil oleh Allah bahwasanya pernah dulu tempat ini kugunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man basaqa hasiran fil masjid lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalikal hasiru fil masjid. Tadi babnya itu sedekah Bapak Ibu. Sekarang babnya itu khidmah kepada masjid. Searang dengan khidmah niki Bapak Ibu dan harus marbot. Di sini di dalam hadis niki Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menggelar karpet di masjid, kelat karpet niki rapi, kelat karpet niki. Maka apa kata Nabi? Selama kemudian karpet sakelat isi dengan niki masih tekadu ibadah, maka selama itu juga Allah akan menciptakan malaikat yang memintakan ampunan kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa niki kan cuma gambaran satu kelat karpet. Sai-sai sa anu imam, sai-sai sa rapiane tahun tokol, tahun wudu, jeding sai-sai persik selaman, jeding niki tekadu ruan wudu tekadu ruan buang hajat, ada yang bau ibadah selaman bersih, selaman tekadu mau tiang pelunggu sami ruan keutamaan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi mengumpamakan saya sakelat karpet, maka dengan niki akan mendapatkan pahala ibadah selama dengan karpet niki masih tekadu ibadah. Maka kemudian pemahaman kita akan menjadi sama, kias namanya niki Bapak Ibu. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Kiasnya akan menjadi sama. Sai-sai sediaan ruan telekung kereng dek muri niki. Mun rimong pembiso pempopo den wada solusi masjid. Kadu kepeng pribadi atau kadu kepeng masjid lagunya lalu atau ngijok tau laundry. Selama niki telekung kereng niki tekadu ibadah berembe ruan mau pahala dengan saibadah niki, maka ye ruan mau pahala dah dengan samilu berkhidmah kepada masjid niki. Maka ini kemudian berlaku kepada setiap apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan di pondok pesantren nggih Bapak Ibu, tempat yang dulu menuntut ilmu, ada satu santri khidmahnya itu khusus kepada jedingnya para kiai. Arasa khusus khidmahnya itu bedoen ruat bembe kiai tadi khusus niki bembe niki terawatan isi santri. Arasa khusus dengan tukang jauh kitab. Arasa khusus tukang jaga sandal. Arasa khusus tukang bersih jeding. Karena kita yakin Bapak Ibu, selama ulama ini masih mendakwahkan agama, mengajak orang kepada kebaikan, mendekatkan umat kepada agamanya, maka selama ulama itu mendapatkan pahala, semakin mudah dia akan berdakwah, maka seluruh perantara yang memudahkannya itu juga akan mendapatkan pahala. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Penting kiranya merupakan tradisi yang hampir hilang di tengah-tengah kita hari ini. Jarang Bapak Ibu didik bijejarin tiang penungguh makin aden sak khidmah kepada ulama. Jarang makin serius ruan kanak bajang, ruan kaula muda yang dimana mereka mewakafkan dirinya khidmah kepada gurunya. Mohon maaf niki Bapak Ibu, sering kita dengar hari ini para siswa-siswi melawan gurunya. Sering kita dengar hari ini para anak-anak murid tidak mau peduli dengan gurunya, ngelawan ojo guru. Padahal Bapak Ibu, keberkahan ilmu seorang penuntut ilmu itu ada dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada guru. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari Bapak Ibu, ketika beliau mondok dulu di pondoknya pondok pesantren Kiai Khalil Bangkalan yang ada di Madura, sebelum beliau menuntut ilmu ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, pernah dulu Kiai Khalil Bangkalan ini cincin pernikahannya niki geri Bapak Ibu. Cincin pernikahannya itu dia jatuh, dan jatuhnya itu bukan di tanah, bukan di pasir, jatuhnya itu ke dalam got. Got niki Bapak Ibu ampura, got niki tahu kumpulan kotoran-kotoran santri. Maka kemudian ketika melihat bahwasanya gurunya sedang berusaha ingin mengambil cincinnya yang terjatuh ke dalam bongkahan gumbleng got niki Bapak Ibu, maka tanpa pikir panjang yang namanya Hasyim Asy'ari dek mah jadi kiai niki masih jadi santri, dek mikir 2-3 kali pun langsung tame gulah herun kotoran manusia dia petean cincin kiai. Gulah campura kotoran manusia sing gulah peteron cincin sama ni kebelek. Sampai kemudian berkat usahanya yang begitu luar biasa, Kiai Hasyim Asy'ari menemukan cincin gurunya dan mencucikannya dan mengasih kepada gurunya. Iro guru niki di antara ratusan muridnya itu dia melihat ini murid istimewa, bukan karena kecerdasannya saja, tapi istimewanya murid ini dikarenakan ketaatan dan khidmahnya kepadaku. Bahkan guru kami Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pernah mengatakan, aku lebih suka kepada santri yang berkhidmat dengan tulus kepada gurunya, walaupun mereka standar biasa-biasa dengan IQ keilmuan, dia tahu ceramah, dia pinter lalu, dia berprestasi, ketimbang murid sak pinter lagu ia gedak khidmah ujung. Maka kemudian Bapak Ibu lamun tebedue bije, lamun tebedue cucu, ajah aden sak milih khidmah ujung ulama. Maka salah satu cara yang sampai hari ini berkhidmah kepada para tuan guru, para kiai, pada guru-guru tiang adalah melakukan segala bentuk perintah-perintah beliau. Tadi siang Tuan Guru Haji Lalupati Murah Farhan, beliau sempat nelpon bahwasanya yang niki masih di Surabaya niki Dinda, mohon dikondisikan pengajian di Masjid Siap. Dek yang waragawi di Siap. Karena tiang yakin perintah guru itu kalau kita lakukan, insya Allah keberkahan hidup akan kita dapatkan. Maka Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi sesuatu yang hilang hari ini di antara anak muda adalah perkhidmatan mereka kepada guru. Dek dah cukup niki Bapak Ibu, ya temati ojok aturan doang putih dari solah, harus berkhidmah ojok guru, melayani guru tersebut. Makanya sering kita dengarkan Bapak Ibu, jangan kalian pernah sekali-kali meremehkan santri-santri atau orang-orang yang berkhidmah kepada orang besar. Kenapa? Karena kalau orang besar itu meninggal dunia,
besar kemungkinan mereka yang khidmah tersebut yang akan menggantikan peran orang besar tersebut. Artinya lamun wah dengan belik niki ngembilinan, belik kemungkinan dengan sarapat oleh dengan belik niki ya menggantikan akan menjadi orang besar di kemudian hari. Makanya Bapak Ibu ampura ndek wah serius dengan khidmahnya bagus terhadap orang alim sengsara yiru ndek wah nyeriuk. Yang ada itu hari ini banyak sekali kita temukan mereka orang-orang yang sekolahnya tinggi, ilmunya banyak, sekolah S1, S2, S3, S Anyong, S Mambo, S Teler, S Kuebi, sekolah. Lagun lupa jasa ojo gurun. Dek memilih khidmah ojo gurun. Banyak kita temukan di antara mereka melarat hidup. Tidak berkah kehidupannya. Makanya kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu indikator bahwasanya kita harus cinta kepada orang yang menegakkan agama ini, karena merekalah waris para nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya, para orang-orang soleh inilah mereka pada hakikatnya pengganti para nabi, perannya maupun fungsinya. Sampun bisa ni? Sampun bisa? Sampun bisa ni? Nggih, kita baca hadis lagi satu nih Bapak, insyaallah mudahan selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qudratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah ta'ala min a'zami dhunubihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la taj'alu masajidakum qabturu. Nabi mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, dengan beriman bahasa Nabi, dendek jariane masjid niki padan marak pengorong. Dendek jarian di masjid niki padan marak balik, padan marak tahu tokol-tokol. Masjid itu adalah tempat kita ibadah. Lamun di perempatan ibede kecuali masjid. Hendak kemudian apa sagawe oleh perempatan, ya si tegawe oleh masjid. Nabi mengatakan la taj'alu masajidakum qabturu. Dendek baik jarian di masjid niki padan marak jalanan-jalanan ini. Maka usahakan kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena masjid ini merupakan sebuah tempat yang kucuran limpahan rahmat kasih sayang Allah bertabur di tempat ini. Maka pastikan yang kita lakukan juga adalah sesuatu yang mendatangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kemudian kita sekarang sudah sampai di tanggal 2 Safar, bulan Muharram sampun selesai. Makin tamat yang pelunggu oleh bulan Safar, bakaring sebulan pertama bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan yang di mana kita akan memperingati hari lahirnya manusia yang akan mengubah peradaban umat manusia. Manusia yang sangat berjasa untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kemudian kita ikut berpartisipasi dalam bagaimana kita meramaikan datangnya bulan maulidnya Nabi ini dengan kita pertama mempelajari sirahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, pastikan kemudian cerita-cerita yang berkaitan tentang Nabi Muhammad kita ceritakan juga kepada anak dan istri kita. Kita ceritakan kepada keluarga handai taulan kita. Dan pastikan cerita daripada Nabi Muhammad tersebut, akhlak daripada Nabi Muhammad tersebut bisa sedikit demi sedikit kita terapkan dalam kehidupan yang pelunggusan. Dan kita juga berusaha
di dalam bulan Maulid besok, mari kita perbanyak untuk bersolawat kepada Nabi, dengan harapan Allah anugerahkan kita bisa bermimpi melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi-mimpi kita. Maka Bapak Ibu yang dimulai. Ya, sampun. Ya, sila. Naik masjid selesai azan apakah itu tahiyatul masjid atau qabliyah? Selesai azan. Lama masih nabi? Selesai azan. Di dalam pelaksanaan solat tahiyatul masjid ada beberapa solat yang sebenarnya bisa digabungkan. Salah satu solat yang bisa digabungkan adalah solat sunnah dzatus sabab dan solat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Kalau kemudian solat qobliyah adalah solat sunnah yang merupakan dan mempunyai waktu tertentu, sedangkan solat sunnah tahiyatul masjid merupakan solat sunnah yang boleh kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Maka karena dia merupakan tipikal solat yang berbeda, maka kanggo menurut jumhur ulama kanggo niatan dua sembahyang niki udah sekian sembahyang. Misal datang dan niki dan muazzin sudah selesai mengumandangkan azan, usolli sunnat tahiyatul masjid wa qabliyatul jum'ati rakaat di sunnatillah. Atau lamun masih kuat asli arah waktu solat sunnah tahiyatul masjid dulu, baru setelah itu baru solat sunnah qabliyah. Jadi 2 kali tersembahyang, Pas lagi azan misalnya. Pas selesai azan. Lamun pas azan harus kita mendengarkan azan. Ndak kanggo sembahyang ketika azan berkumandang, kecuali pas niken terakhir pas sembahyang bau berlanjut oleh pas ngebah. Lagu pas ngebang dan sembahyang yang kanggo. Harus rengahan ruan azan ini, baru setelah azan selesai baru kita sholat. Ya. Demikian mungkin yang bisa yang sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan daripada nasihat para ulama bisa menjadikan yang pelunggu sami sebagai orang-orang yang terus berikhtiar menjadi seorang muslim yang hakiki, baik secara teori maupun secara praktiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.